Anda tahu bagaimana Luffy bisa membuat bagian tubuhnya menjadi raksasa di mode Gear Third? Nah, bagaimana jika Awakening Luffy meningkatkan kemampuannya dengan cara yang memungkinkan seluruh tubuh Luffy meregang, memberinya bentuk raksasa sejati? Ors pada dasarnya adalah raksasa dengan kepribadian Luffy yang mencoba menggunakan kemampuannya, dan kemudian ada topi jerami besar di Marijo. Luffy benar-benar akan bisa memakai topi jerami besar itu jika dia mendapatkan bentuk raksasa. Mungkin ada sesuatu di Laugh Tale yang membutuhkan raksasa untuk mengerjakannya. Ingat, pemerintah dunia dan Kaido mencoba menciptakan raksasa dengan cara apapun. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka untuk sukses saat ini adalah mereka belum subscribe ke channel saya untuk konten anime generasi berikutnya. One Piece wa jitsuzai suru. Di video ini kita akan menjelajahi seperti apa buah iblis milik Luffy, jika sudah awakening, dan kemungkinan Gear 5, dan mengapa Gomu Gomu no Mi mungkin sudah awakening tanpa kita sadari. Selama sebulan terakhir saya menjadi terobsesi untuk mempelajari rahasia di balik buah iblis, dan mencari tahu bentuk awakening milik Luffy, karena bagaimanapun Law dan Kid sudah melakukannya sebelum Luffy. Sebagian teoritis berpendapat bahwa ada iblis yang sebenarnya di dalam buah iblis, yang jiwanya bergabung dengan si pengguna, tidak hanya memberi mereka kekuatan, tetapi bahkan mewarisi kehendak pengguna sebelumnya dari buah iblis tersebut. Saya juga ingin menjelaskan semua dasar-dasar tentang cara kerja buah iblis secara umum, serta masing-masing kategorinya. Akan tetapi saya akan membuatnya dalam video yang berbeda. Hal pertama yang ingin saya diskusikan adalah, apakah Luffy benar-benar membutuhkan awakening? Jawaban singkat saya adalah, ya, semakin badass, semakin baik. Tetapi saya sadar bahwa banyak orang sebenarnya tidak merasa seperti itu. Bahwa Luffy tidak perlu mengandalkan awakeningnya sendiri untuk mengalahkan orang-orang seperti Doflamingo, Katakuri atau para penjaga di Impel Down. Luffy sekarang tidak hanya memiliki haki penakluk dan haki observasi untuk melihat masa depan, tetapi juga persenjataan tingkat lanjut dan bahkan haki penakluk tingkat lanjut. Alih-alih hanya mengandalkan buah iblisnya, Luffy menggabungkannya dengan haki, seperti yang belum pernah dilakukan karakter lain dalam cerita sejauh ini. Dan pada akhirnya melihat Luffy berkreasi dengan buah iblisnya, jauh lebih penting daripada membuka kekuatan baru. Tetapi saya pikir jika Anda berpendapat seperti itu, Anda mungkin telah salah memahami apa sebenarnya awakening. Bangkitnya buah iblis, bukan berarti secara otomatis mendapatkan banyak kekuatan baru, seperti menekan sebuah saklar, sekali pencet, langsung aktif, seperti yang terjadi pada Law dan Kid. Tampaknya lebih merupakan proses, yang membutuhkan banyak energi, dan semakin memberi si pengguna jangkauan dan efektivitas tambahan pada kekuatan mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengupgrade kekuatan mereka. Syarat utama untuk awakeningnya buah iblis adalah penguasaan sejati atas buah iblis tertentu. Dan itu merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Dan saya pikir Luffy belum atau mungkin tidak akan pernah benar-benar menguasai Gomu Gomu no Mi. Adalah sesuatu yang tidak pernah saya lihat atau terjadi sebelumnya. Kaido mungkin musuh terkuat secara fisik yang harus dia hadapi dalam pertempuran. Tapi saya pikir kita semua setuju, bahwa untuk kedepannya segalanya tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi lebih sulit untuk Luffy menghadapi Akainu, Kurohige dan akhirnya menjatuhkan pemerintah dunia itu sendiri. Semua itu akan dibutuhkan Luffy untuk memaksimalkan potensinya, dan membangkitkan buah iblisnya atau mengawakeningkan buah iblisnya akan menjadi bagian yang penting dari itu. Jadi, seberapa dekat Luffy untuk mencapai level ini? Apakah kita berbicara Wano atau Elbaf atau Laugh Tale? Mari kita lihat semua faktor yang seharusnya dapat menentukan berapa banyak tahapan lagi yang dibutuhkan Luffy. Faktor pertama dalam menguasai sesuatu adalah usia, dan itu tidak sepenuhnya ada dalam diri Luffy. Ya, Luffy masih sangat muda, sementara Doflamingo dan Katakuri masing-masing berusia 41 dan 48 tahun. Lebih dari 2 kali usianya Luffy. Luffy punya banyak waktu untuk mencari tahu kekuatan yang ada dalam dirinya dan menggunakannya pada musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam banyak situasi berbeda. Namun, kita juga tahu bahwa Luffy, Law dan mungkin juga Kid, telah memiliki buah iblis sejak mereka masih kecil. Pada dasarnya mereka tidak melakukan apapun selain mengasah keterampilan mereka, dan mereka adalah pemimpin generasi terburuk karena suatu alasan. Mereka bertiga, khususnya Luffy, sedang bertarung melawan keajaiban.
Faktor selanjutnya adalah struktur cerita, dan Luffy harus beranjak dan itu akan segera terjadi. Ada banyak ramalan seputar pembukaan Wano, dan pria yang ditunggu-tunggu Roger, adalah sekarang, 20 tahun kemudian. Dan bahkan meskipun Anda mungkin mengatakan itu tidak adil sebagai argumen, itu tidak mengubah fakta bahwa itu benar. Sekarang haki dan buah iblis agak terkait dan bahkan sebanding dalam cerita. Ada 3 jenis, masing-masing memiliki subkategori dan versi lanjutan. Dan salah satu pelajaran terpenting untuk membuka haki seseorang menurut Rayleigh. Dan bagaimana jika pola yang sama berlaku pada Awakening? Sama seperti haki tingkat lanjut yang hanya bisa berkembang dalam panasnya pertempuran terberat, membangkitkan buah iblis seseorang mungkin juga terikat untuk melawan musuh yang kuat di Grand Line secara berulang-ulang. Persis seperti yang telah dilakukan Luffy selama ini. Kekuatan haki dan buah iblisnya terjalin secara rumit satu sama lain. Dan dalam hal penguasaan buah iblisnya, ini sebenarnya sangat menarik untuk dipikirkan. Luffy adalah kasus yang cukup spesial. Dia adalah pengguna paramesia, tapi tidak seperti Dovi atau Magellan yang menghasilkan elemen dari buah iblis mereka, atau Mr. One yang bisa mengubah tubuhnya menjadi bila-bila pisau. Luffy 100% terbuat dari karet. Dia tidak melakukan apapun untuk memelarkan tubuhnya seperti karet. Sebenarnya butuh bertahun-tahun pelatihan Luffy dengan es dan Sabo untuk mendapatkan kontrol dasar atas tubuh barunya. Sebelum dia bahkan bisa berpikir untuk menggunakannya dalam pertempuran, dia harus melakukan upaya aktif untuk memaksa tubuhnya menjadi bugar, yang pada dasarnya sama dengan pengguna Logia. Satu-satunya perbedaan adalah, pengguna Logia bisa menghasilkan semacam energi, dan buah iblis Luffy, saya kategorikan sebagai paramesia ekstra khusus, yang berbatasan sangat dekat dengan Logia. Jadi fakta bahwa Luffy bisa berlari tanpa melakukan peregangan secara acak sepanjang waktu, sudah merupakan prestasi besar tersendiri. Misalnya, ketika dia mengambil Usopp di Water 7, lengannya meregang, tetapi jari-jarinya tetap normal. Jika tidak, itu mungkin akan berakhir buruk bagi Usopp. Dalam bentuk dasarnya Luffy menggunakan ototnya untuk meregang. Kemudian pada bentuk Gear Second dia mengembangkan teknik ini dengan menggunakan tubuh karetnya untuk memompa darah, serta meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Memompa darahnya sendiri lebih cepat sepertinya kontrol yang cukup fantastis pada buah iblisnya. Pada bentuk Gear Third juga sama, dengan menggunakan sifat tulang karetnya untuk memperbesar seluruh tubuhnya, meregangkan kemudian memaksanya menjadi bentuk raksasa. Di bentuk Gear Fourth, Luffy menggunakan ekspansi internal dari Gear Third-nya, tetapi membatasinya dengan haki, mengompresi tubuhnya yang memungkinkan dia untuk menggunakan sifat-sifat karet yang mengeras. Jadi momennya begitu cepat sehingga udara tidak punya waktu untuk pergi kemanapun, yang memungkinkannya untuk terbang. Ia bahkan dapat mengisi dan melepaskan pukulannya dengan lebih cepat dan kuat. Bayangkan, gaya pegas yang sangat keras dan tebal dan mengompresnya hingga rata sebelum melepaskan pukulannya. Jadi saat Luffy menggunakan haki sebagai penopang di sini, Luffy bisa mengendalikan kekuatannya lebih keras dan tepat dengan teknik ini. Poin yang saya coba sampaikan di sini adalah bahwa, Luffy telah membentuk tubuh karetnya secara ekstrim. Bisakah Anda secara cermat menemukan beberapa penggunaan kekuatannya yang benar-benar berbeda? Mungkin saja, tapi cara Luffy menguasai tubuhnya dan menggunakannya secara bebas setidaknya cukup mahir. Jadi, saya berpendapat bahwa Luffy sebenarnya sudah siap untuk Awakening sejak setelah time skip, mirip dengan Kid dan Law. Tetapi mungkin yang lebih penting dia telah sepenuhnya fokus pada haki. Rayleigh tidak memiliki buah iblis, dia adalah mentor haki murni untuk Luffy. Karena tanpa haki tingkat lanjut, Anda bahkan tidak dapat bertahan di dunia baru. Jadi, saya cukup yakin bahwa kebangkitan buah iblis Luffy akan datang dengan cepat, jika dia merasa hakinya telah mencapai batasnya. Katakanlah itu terjadi dalam pertarungan melawan Kaido, yang mungkin sudah mencapai Awakening, atau bahkan mungkin sedikit lebih lama. Tapi seperti apa bentuk Awakening Luffy yang sebenarnya? Untuk pengguna Logia, saya menduga bahwa mereka dapat mengubah lingkungan di sekitar mereka menjadi elemennya masing-masing. Untuk pengguna Zoan, itu bisa jadi versi monster yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yang telah meningkat di semua aspek, baik kekuatan, daya tahan serta kecepatan. Untuk pengguna paramesia seperti Luffy, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi, jadi saya memutuskan untuk membagi pernyataan ini dalam 3 kriteria, antara faktor internal dan eksternal, mungkin atau tidak mungkin dan apakah saya suka atau tidak. Tetapi beritahu saya pendapat Anda. Mari kita mulai dengan faktor internal. Ini berarti bahwa, alih-alih mempengaruhi lingkungannya seperti Doflamingo,
buah iblis Luffy sebenarnya akan meningkatkan kemampuannya dari dalam tubuhnya. Awakening Law misalnya, adalah peningkatan kemampuannya saat ini, yang bisa kita saksikan pada pertarungannya melawan Big Mom. Dan Anda juga bisa berargumen, bahwa tidak seperti Doflamingo yang hanya memproduksi senarnya. Luffy sebenarnya terbuat dari karet, itulah kekuatannya. Dengan mengingat bahwa jika awakeningnya Luffy hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri bukanlah hal yang mustahil untuk dibayangkan. Dan jika Gear 5 benar-benar terhubung dengan awakening, saya pikir sebagian besar akan masuk dalam faktor internal. Ide pertama di sini pada dasarnya adalah, Luffy bisa melakukan overdrive dengan awakeningnya, artinya Luffy mendapatkan kendali penuh atas tubuhnya. Dia dapat dengan bebas mencampur dan beralih antara gear ke gear, kapanpun dia mau. Hasilnya menjadi jauh lebih ramping dan versi Gear 4 akan memperluas otot-ototnya, memompa darah, sambil mengompresi semuanya jauh lebih drastis. Bentuk ini akan memberinya tidak hanya kecepatan dan kekuatan yang dahsyat, tetapi juga variasi yang tidak dimiliki oleh Gear 4-nya. Ini pada dasarnya menyatukan semua variasi gear dalam satu paket. Saya pikir yang satu ini sebenarnya cukup mudah untuk dilihat terjadi. Tapi saya pikir lagi itu akan sedikit sia-sia untuk pembaruan yang begitu penting. Jadi saya menilainya 4 dari 10. Teori awakening internal berikutnya adalah vulkanisasi. Dan itu tidak hanya terdengar keren. Vulkanisasi berarti bahwa melalui panas, karet dibuat lebih kecil, lebih keras dan mungkin lebih tahan lama. Ini cocok dengan tema apinya Luffy. Saya pikir itu bisa menjadi katalis yang bagus untuk itu, dan sebagai gantinya ini mungkin memungkinkan Luffy untuk mentolerir panas api dengan cara yang lebih baik. Mirip dengan overdrive, Luffy akan mendapatkan dorongan untuk semua statistiknya, tetapi yang paling penting itu memungkinkan dia untuk membentuk tubuhnya dan mengeraskannya. Jadi Luffy sebenarnya bisa membentuk-bentuk senjata dengan tubuhnya, mirip dengan Mr. One. Saya pikir ide ini lebih baik daripada yang sebelumnya, dan saya lebih menyukainya. Jadi saya memberinya nilai 7 dari 10. Terakhir untuk opsi awakening internal, saya punya yang sangat keren. Anda tahu bagaimana Luffy bisa membuat bagian tubuhnya menjadi raksasa di mode Gear 3? Nah, bagaimana jika awakening Luffy meningkatkan kemampuannya dengan cara yang memungkinkan seluruh tubuh Luffy meregang, memberinya bentuk raksasa sejati? Pertama-tama, saya suka ide itu hanya secara estetis. Tapi ada lebih banyak lagi mengenai hal tersebut. Bahwa sudah ada hubungan antara Luffy dan raksasa. Ors pada dasarnya adalah raksasa dengan kepribadian Luffy yang mencoba menggunakan kemampuannya, dan kemudian ada topi jerami besar di Marijo. Luffy benar-benar akan bisa memakai topi jerami besar itu jika dia mendapatkan bentuk raksasa. Mungkin ada sesuatu di Laugh Tale yang membutuhkan raksasa untuk mengerjakannya. Ingat, pemerintah dunia dan Kaido mencoba menciptakan raksasa dengan cara apapun. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka untuk sukses adalah karena belum ada ilmuwan One Piece yang menemukan cara untuk eksperimen gigantisme tersebut, tidak terkecuali Vegapunk, tapi bisa jadi Vegapunk tahu caranya, tapi lebih memilih untuk tidak membeberkannya pada pemerintah dunia, atau kemungkinan besar merahasiakannya dari siapapun. Jadi, saya pikir ini mungkin tidak, tetapi jika itu benar, saya akan memberikan nilai 9 dari 10. Oke, sekarang mari kita bicara tentang opsi awakening eksternal. Makna eksternal kurang lebih persis seperti yang digambarkan Doflamingo, kekuatan buah iblis yang mempengaruhi lingkungan di sekitar pengguna. Doflamingo mampu mengubah benda di sekitarnya menjadi senar atau benang, sesuai dengan elemen buah iblisnya, dan Kid mampu menarik benda lain. Tidak yakin apakah magnetise adalah istilah yang benar secara ilmiah di sini. Argumen besar untuk ini lebih ke bentuk awakening eksternal milik Katakuri. Kemampuannya adalah yang paling dekat dengan Luffy. Di seluruh cerita, bentuk awakeningnya sangat jelas digambarkan dengan mengubah sesuatu di sekitarnya menjadi mochi. Terima kasih, saya beri 0 dari 10. Lanjut. Cara yang lebih dapat ditoleransi dari ini adalah bahwa Luffy dapat mengubah hal-hal di sekitarnya menjadi karet, tetapi dengan cara yang unik dan kreatif. Jadi, alih-alih mengubah tangannya menjadi pedang, bagaimana kalau mengubah sebuah rumah menjadi Luffy yang lain, pada dasarnya membuat klon, atau bayangkan dia menjulurkan tangan dan kakinya dari tanah, dan membuat musuhnya dibombardir dengan senjata serba bisa. Jadi saya menilai ini sangat mungkin. Tetapi saya beri 4 dari 10. Jadi untuk yang terakhir, saya punya yang cukup gila untuk Anda. Jika favorit Anda tidak ada dalam video ini, beritahu saya apa itu. Teori kebangkitan eksternal yang paling gila dari Gomu Gomu no Mi yang pernah saya temui adalah
bahwa Luffy sebagai manusia karet tidak hanya akan dapat meregangkan tubuhnya, atau bahkan materi itu sendiri. Idenya adalah bahwa Luffy akan benar-benar dapat untuk meregangkan ruang dan waktu untuk mendistorsi seluruh lingkungan di sekitarnya. Ini benar-benar akan menjadi pengubah permainan dan menempatkannya di level yang berbeda. Saya pikir kemungkinan ini adalah 1%, tapi saya menyukainya. Jadi saya beri nilai 10 dari 10. Klik like jika suka video ini, klik dislike jika tidak suka video ini, dan silahkan di-subscribe channel ini, karena kata orang, subscribe itu gratis. Terima kasih.